Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 siswa-siswi SD Hari Jawa Rejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Anif pada video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar akidah akhlak bab 1 materi tentang Asmaul Husna Al-Ahad. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata anak-anak. Yang pertama ada asma yang berarti nama-nama, dan ada husna yang berarti baik atau indah. Jadi arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bukti keagungannya. Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, yang akan kita pelajari pada bab 1 di kelas 1 ini adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Asmaul Husna Al-Ahad artinya Maha Esa. Esa sendiri artinya tunggal atau satu. Nah, jadi Allah hanya ada satu, teman-teman. Sama seperti kalimat La ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Nah, maksud dari Asmaul Husna Al-Ahad yaitu Allah Maha Esa adalah Tuhan kita umat Islam hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Nah, Allah itu anak-anak berbeda dengan makhluk. Allah tidak punya sekutu. Maksudnya Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya teman, dan tidak punya saudara. Nah, di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah. Nah, anak-anak, Asmaul Husna Al-Ahad yang berarti Maha Esa dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Nah, mari kita baca bersama-sama. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam surat ini dijelaskan teman-teman bahwa Allah Maha Esa. Nah, hal ini dapat terlihat dari terjemahannya. Yang pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa surat Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika berada di kota Mekah. Nah, jumlahnya ada 4 ayat ya anak-anak. Lalu surat Al-Ikhlas ini artinya memurnikan keesaan Allah. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Ikhlas ini dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, anak-anak, kita hanya boleh menyembah, berdoa, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Allah tidak ada yang menandingi ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita wajib meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Seluruh alam semesta ini yang mengatur adalah Allah, dan Allah tidak bergantung maupun tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk mengaturnya. Nah, jadi matahari, bulan, bintang, dan bumi ini semua yang mengatur adalah Allah tanpa membutuhkan bantuan siapapun, tanpa membutuhkan bantuan manusia, malaikat,
Nah, semuanya diatur sendiri oleh Allah dan tidak ada yang bisa menandingi. Lagi ya anak-anak, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua maupun keluarga. Nah, meskipun hanya satu, Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Allah menguasai seluruhnya dan tiada yang menandingi. Nah, meskipun alat yang paling canggih pun tidak akan bisa menandingi Allah. Nah, anak-anak, Allah juga melarang kita untuk menyembah Tuhan selain Allah. Nah, seperti matahari, bulan, bintang, pohon, dan segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Apapun itu karena semua adalah ciptaan Allah yang tidak layak untuk kita sembah. Nah, orang yang menyembah dan percaya kepada selain Allah disebut musyrik anak-anak. Musyrik ini dosa besar loh. Nah, kalau kita berdosa maka kita akan masuk neraka. Nah, jadi teman-teman, kita harus ingat ya bahwa Allah Maha Esa. Kita hanya boleh menyembah, berdoa kepada Allah saja. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, kita harus dapat meyakininya ya dan meneladaninya. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Ahad? Yang pertama, selalu meyakini bahwa Allah Maha Esa. Kita percaya tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Lalu, selalu meyakini kebenaran semua nama dan sifat Allah. Hanya menyembah, berdoa, dan beribadah kepada Allah. Keempat, selalu menegakkan sholat 5 waktu dengan tertib. Nah, anak-anak, kita harus selalu rajin melaksanakan sholat 5 waktu ya. Lalu, kita juga harus menjauhi perbuatan yang mendekati kesyirikan atau menyekutukan Allah. Nah, yang keenam, membiasakan hidup mandiri. Alhamdulillah, itu tadi materi pembelajaran kita pada video kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.